Assalamualaikum, halo semua, ketemu lagi sama kita. Jadi kalau waktu itu saya bercerita tentang Elfatan, sekarang tentang adiknya. Halo, halo, halo semua, halo. Ya, jadi adiknya ini namanya Elmira. Nah, kalau dulu kita bercerita tentang bagaimana kondisi saya hamil, Elfatan, lalu jadi tahu begitu dia lahir terdiagnosa seperti apa, dan ternyata adiknya juga sama, diagnosanya spinal muscular atrophy atau SMA tipe 1. Nah, waktu di dalam kandungan, saya sudah konsul dengan dokter kandungan saat itu dan menceritakan kondisi Elfatan. Lalu kata dokternya, ya itu bisa terjadi, kemungkinan banyak bisa terjadi karena kan ini seperti genetik gitu. Dan itu kembali lagi yang di atas, dokternya menyatakan seperti itu. Jadi saat itu saya juga diberi vitamin, terus untuk pola makan juga diatur, dan kebetulan saat hamil Elmira ini saya juga terkena diabetes. Jadi saat hamil gula darah saya tinggi, dan waktu itu disarankan juga konsul ke dokter penyakit dalam. Jadinya setelah konsul dengan dokter penyakit dalam dengan posisi saya hamil seperti ini, biar bisa makan karbohidrat, tetap makan karbohidrat dan lain-lain, saya harus pakai insulin. Itu semua harus dengan petunjuk dokter nggih. Nah, saya juga sebenarnya kaget kok bisa sampai kena gula darah tinggi. Ya itu memang kayak seperti bawaan bayi gitu ya. Kalau dulu Elfatan, darah saya selalu tinggi, tekanan darah saya selalu tinggi. Kalau Elmira ini ternyata gula darah saya yang tinggi. Jadi sampai usia 7 bulan, kandungan usia 7 bulan saya suntik insulin terus. Nah, setelah usia 89 tidak dianjurkan karena akan proses kelahiran. Lalu waktu saat proses Elmira kelahiran pun itu juga sempat terjadi kayak Elmira lahirannya karena kan tidak bisa normal, harus sesar. Selain jarak anaknya, juga kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Lalu saat itu Elmira juga tidak menangis saat lahir karena dia terlalu banyak minum air ketuban. Dan suami saya pun waktu itu dipanggil sama dokter anaknya, Elmira harus dipasang oksigen untuk sementara waktu karena dia tidak menangis. Nah, ditunggu sampai diusahakan dia menangis. Saya juga sempat panik di ruang operasi karena tidak mendengar sama sekali suara tangisan anak. Jadi gak ada suara tangisan bayi. Saya juga sempat panik. Di ruang OK itu juga sempat panik karena saya kayak sedikit karena mau muntah dan lain sebagainya. Saya stres karena tidak mendengar Elmira menangis. Nah, setelah semuanya sudah terkendali, dokter pun juga menyatakan Elmira sehat, lengkap dan lain sebagainya. Baru di situ saya lega. Setelah kelahiran itu tidak terlihat kondisi Elmira, sama seperti kakaknya dulu. Begitu lahir pun juga tidak terlihat ciri-ciri SMA-nya. Baru begitu usia 3 bulan kita langsung membawa ke dokter tumbuh kembang karena kalau dulu Elfatan kan baru usia 6 bulan ya, karena kita menunggu.
Tapi saat Elmira, karena kita tahu Elfatan seperti itu, akhirnya kita juga membawa saat usia 3 bulan ke dokter tumbuh kembang yang sama. Dan di situ ya memang dokter juga bilang kalau sama ini SMA gitu, spinal muscular atrophy. Alhamdulillahnya perbedaannya sama Elfatan, Elmira ini saat saya sudah ketar-ketir waktu dia masuk usia empasia atau 6 bulan, dia full ASI. Nah, itu saya sudah khawatir apakah daya untuk menelannya ini apakah seperti Elfatan atau bagaimana. Ternyata alhamdulillah kalau untuk adiknya ini untuk kekuatan dan lain sebagainya itu masih lebih kuat daripada kakaknya, dan dia semua mau makan sampai dan menginjak memakan nasi pun dia mau, dan sekarang sudah memakan masakan keluarga. Jadi kan kalau di usia 1 tahun kan harus bisa mengenal masakan keluarga, dan alhamdulillah kalau Elmira sesuai itu. Jadi dia juga masakan rumah, mau itu ayam, daging, dia sudah tanpa dibubur. Kalau Elfatan kan sampai sekarang harus makan bubur. Kalau adiknya nggak makan bubur, sudah nggak makan bubur sama sekali, makannya normal. Cuman yaitu kalau untuk kakinya, ya dia lebih kuat sih, cenderung lebih kuat juga. Tapi sama sih posisinya dia masih lemas, cenderung masih lemas. Maksudnya lemas dalam artian ya masih harus banyak terapi ya. Kalau ini aja dia baru bisa tengkurap saat ini. Elmira usianya 2 tahun dan dia baru bisa tengkurap, itu pun setelah saya latih di rumah. Ini waktu mandi sengaja saya tengkurapin terus memancing dia untuk kembali, ternyata dia bisa, alhamdulillahnya. Ciri-cirinya masih sama ya. Kalau untuk SMA itu anaknya lemas, terus dia belum bisa berdiri, belum bisa jalan. Jadi masih tahap-tahap dasar dulu dia mempelajari, seperti kayak kemarin waktu kita ke terapinya ya masih sama, kakinya ini dinapakkan gini ya, dipelajari untuk seperti itu sih. Tapi kalau untuk secara kekuatan ototnya dia masih lebih kuat daripada kakaknya. Kalau untuk makan seperti tadi yang saya jelasin, dia makan nasi normal, mau semuanya, nyemil mau Kak, dan alhamdulillah kalau untuk Elfatan saat ini juga dia sudah bisa nyemil, bisa makan kasar, sudah mau makan ayam. Yang penting karena mereka seperti seperti kekurangan protein, jadi dia harus banyak asupan protein seperti kata dokter tumbuh kembangnya. Jadi diusahakan sebisa mungkin kita memberi mereka telur, ayam, ikan lele yang banyak protein, juga omega 3-nya banyak, tinggi ya. Jadi seperti itu. Dan sampai saat ini mereka berdua juga masih terapi. Kalau ciri-cirinya ya Elmira dia bisa didudukkan sendiri sama sih usia 1 tahun ya, tapi belum bisa untuk merangkak ataupun atau untuk berjalan seperti menggeser gitu, belum bisa. Tapi dia sudah kuat kalau untuk seperti ini. Nah, kalau ciri-cirinya SMA juga, ketika dia mengambil barang, dia akan sedikit mengangkat kepalanya. Nah, seperti ini kalau anak SMA itu, karena dia tidak ada kekuatan ototnya belum normal. Jadi masih berusaha menjangkau dengan mengangkat kepalanya ke atas seperti itu. Kalau untuk secara tumbuh kembangnya ya, maksudnya kayak secara pola pikir, kecerdasan, ketahanan fisik, itu
dia sama seperti anak normal. Bisa itu tadi bermain bola, bermain, memegang barang pun dia juga bisa sama. Terus kalau untuk berbicara itu sudah bisa. Nah, ini sudah bisa, tapi dibanding kakaknya sebenarnya Elmira lebih lambat, karena kalau usianya Elmira dulu, Elfatan waktu usia 2 tahun tuh kosakatanya sudah lebih banyak dibandingkan Elmira. Kalau Elmira ini masih 3 kosakata, tapi sudah lebih banyak bicaranya. Dan dia kalau ketika kita ajak interaksi, dia bisa menjawab, ataupun ketika dia juga mengajukan pertanyaan seperti apa ini Ma, apa itu Ma. Terus kalau ketika dia lapar pun dia akan bilang ke kami, jadi mama Terus, kalau minum pun juga gitu, bilang minum air putih. Nah, dia kan kalau setelah minum air putih. Dan untuk susunya selain ASI juga dia minum Surfor, karena kan sudah 2 tahun jadi sudah nggak full ASI lagi. Karena yang terpenting juga karena sudah 2 tahun harus lebih banyak pendampingnya. Makanan pokoknya, susunya itu harus lebih banyak daripada ASI. Dan dia minum ASI pun ketika saya ada di rumah, karena ketika pulang kerja itu ketemu saya waktu tidur malam itu aja kalau waktunya minum ASI. Dan dia sudah ketika usia 7 bulan dia sudah nggak mau hasil pompa. Jadi ketika pompa hasil ASI pompa itu kita minumkan, ternyata dia nggak mau. Jadi ya sudah saat itu saya tidak pernah mau pompa lagi, karena mungkin sudah nggak fresh, mungkin ya rasanya beda dengan langsung gitu. Dan sekarang Elmira sudah ikut PAUD ya, sekolah PAUD ya. Iya, ini terima kasih. Ya, jadi sekarang Elmira juga ikut PAUD dengan maksud kita supaya dia bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, bisa mengenal teman-temannya. Dan alhamdulillah teman-teman di PAUD-nya juga menerima anak-anak kami itu dengan tangan terbuka. Dan mereka meskipun Elmira nggak bisa lari-lari, belum bisa lari-lari dan jalan, teman-temannya selalu menghampiri dan mengajak bermain. Jadi kalau untuk secara physically memang tidak terlihat seperti anak yang kekurangan ya, tapi ternyata setelah teman-temannya berdiri dan berlari itu baru kelihatan kalau Elmira belum bisa seperti teman-temannya. Tapi kalau untuk pembelajaran ataupun apa yang kita beri itu dia bisa nangkap seperti anak normal lainnya. Jadi di tumbuh kembang itu pasti ada ukuran bagaimana kecerdasan anak ini sudah sesuai usianya, atau mereka harus mengejar sesuai usia yang ada. Dan alhamdulillahnya Elfatan dan Elmira ini ketika di tumbuh kembang mereka tumbuh kecerdasannya, perkembangan otaknya secara bicaranya atau apa itu sesuai perkembangannya. Dan alhamdulillah kalau Elfatan sekarang sudah TK. Iya, Kak. TK di mana? TK Asia. Asia berapa? Asia 20. Barata Jaya. Oke, TK apa? TK apa? TK apa? Kelas apa? Kelas Radit. Oke. Adik, sekolah apa? Jangan dimakan. Sekolah PAUD? PAUD? Belajar apa? Apa? Belajar hewan? Kalau Elmira masih malu-malu, tapi kalau Elfatan sudah berani dia memperkenalkan namanya, untuk tahu sekolahnya di mana, seperti dasar-dasar seperti itu selalu saya ajarkan. Karena kalau di tempat umum mungkin ditanya ataupun di sekolahnya gitu kan selalu ditanya ya,
di mana rumahnya, siapa nama orang tuanya, itu selalu kita ajarkan. Dan alhamdulillah mereka semua bisa menerima pembelajaran seperti itu. Kalau mainan-mainan pun dia seperti anak normal lainnya, seperti main mobil atau apa, untuk kekuatan fisiknya bisa seperti itu, megang bisa. Adik, ya, ini adik pegang. Ya, dilempar. Oke. Ya, jadi kalau adiknya tidak hafatan, cara melemparnya pun beda ya, karena kekuatan ototnya beda. Itu, ayo ada yang lempar. Jadi untuk mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu, sekiranya ketika anak kita di usia 3 bulan menunjukkan tanda-tanda tidak aktif, anaknya tidak terlalu aktif, badannya lemas dan tidak terlalu bereaksi dengan kita mainan yang kita berikan, lebih baik segera diperiksakan ke dokter tumbuh kembang. Jangan sampai kita insecure karena anak kita berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita ini periksa ke dokter tumbuh kembang, ke rehab medik itu memakai BPJS, dengan cara kita periksa ke Vaskes 1 dulu, ke klinik atau ke puskesmas. Saya rasa itu pasti akan langsung dirujuk ke dokter tumbuh kembang yang ada di rumah sakit sekitar kita. Jadi kalau seperti di Jawa Timur ini ya, kalau di Surabaya aja itu dokter tumbuh kembang itu yang bisa di cover oleh BPJS ada di Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi saya rasa pasti kalau dari Surabaya itu dirujuknya ke Rumah Sakit Haji dulu, karena kan Rumah Sakit Dr. Sutomo tipe A, kalau Rumah Sakit Haji itu kan tipe B. Jadi kan harus di bawahnya dulu di tipe A. Kalau di tipe B ada dokter tumbuh kembangnya, pasti akan dirujuk ke sana. Jadi jangan takut anak-anak kita diperiksakan yang memang spesialisnya, biar segera tahu apa yang terjadi sama anak-anak kita, biar segera ketahuan dan biar bisa segera ada penanganan ya yang tepat dari para spesialisnya. Jadi kalau untuk saat ini untuk Elmira saat itu juga disuruh untuk rekam EEG, tapi karena saat itu COVID tahun lalu masih COVID, jadi ditahan dulu karena kan tidak memungkinkan juga di rumah sakit. Dan sedangkan untuk rekam EEG itu hanya ada di Dr. Sutomo. Nah saya juga karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya ditahan dulu, tapi dengan perkembangan seperti ini kata dokternya ini masih bisa dengan terapi seperti itu. Jadi kalau dulu kan Elfatan harus direkam EEG-nya gitu, tapi saat itu kan belum ada, tidak ada pandemi. Kalau Elmira ada pandemi, jadi ada keterbatasan di rumah sakit gitu. Jadi untuk ayah, ibu, bapak, ibu, mama, papa, daddy, mommy, semuanya jangan insecure kalau kita mempunyai anak berkebutuhan khusus. Segera diperiksakan ke dokter yang memang spesialisnya. Karena ini titipan Allah yang istimewa untuk kita semua. Semangat, jangan pernah insecure. Allah sudah memilih kita untuk merawat anak-anak hebat ini, anak-anak istimewa. Oke, jadi di sini dulu. Kalau ada pertanyaan atau apa, bisa di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa like gimana? Jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu.